teks anekdot. Ciri-cirinya. Pasti semua punya ciri-ciri. Ciri-ciri teks anekdot. Apa? Pasti tahu dari apa itu? Dari deskripsi ini pastinya kalian sudah menemukan lah salah satu ciri-cirinya lah. Apa mas? Lucu, nah, bersifat lucu, cerita lucu. Apalagi menceritakan orang penting. Orang penting ada mana tadi? Tokoh utamanya yang penting. Apalagi Teks berupa sindiran. nah, berupa sindiran, kritis. Sambil apa itu? Sambil daripada nanti menunggu lama, sambil makan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo. Nah, biar semangat. Ah, nggak apa-apa. Mas, yang belum makan, yang sudah makan siapa yang sudah makan? Nah, kamu jadi siapa namanya? Yang video Sultan. Sambil makan nggak apa-apa, ayo masih dulu. Nah, emang tema hari ini yaitu pengelolaan kelas. Biar kelas anak-anak menjadi semangat ya ini kelas. Ini Sultan. Hampir sudah dimakan. Ini berapa? 12. 11. Kau dapat 11? Ambil Pak, yang kurang. Ya, sambil mendengarkan ya. Sambil mendengarkan bagus dongeng. Ya, sekarang udah cerita sendiri ini ya. Yang pertama cerita lucu, orang penting, berupa sindiran. Terus kita lanjut sampai sini udah bang? Udah ya, oke. Kita lanjut ke tujuan teks anekdot. Dari ciri-ciri kita lanjut ke tujuan teks anekdot. Tujuannya mana? Tujuan mana di sini? Oh, nggak muat. Tujuan teks anekdot ialah apa? Yang kalian tahu? Memberi hiburan. Nah, sarana hiburan. Benar. Siapa tadi? Yang video. Nah, sebenarnya itu MBT loro. Sarana hiburan. Terus sama lagi mas. Sarana apa lagi? Selain sarana hiburan, tes anekdot ini untuk apa? Sarana untuk mengkritik. Sarana untuk terus yang ketiga apa? Sarana untuk membangkitkan awas tawa membaca. Nah, tujuannya diciptakan teks anekdot biar pembaca itu ketawa. Udah, Bang, sambil makan, Bang.
biar tambah pengetahuannya tentang tes anekdot lebih jauh. Tes anekdot, contoh tes anekdot, salah satu contoh tes anekdot. Ini tak bacakan sambil makan, tak dongeng ya. Contoh tes anekdot, salah satunya ini tak bacakan. Judulnya profesi anak-anak penjual kue. Profesi anak-anak penjual kue. Pekerjaannya anaknya penjual kue. Ini berupa dialog ya Mas ya. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Ada Bapak Presiden menghampiri penjual kue dan bertanya, Bapak Presiden, sudah berapa lama jualan kue, Bu? Itu Bapak Presiden. Nah, sang ibu menjawab, sang ibu tua tadi menjawab, sudah hampir 30 tahun, Pak. Lalu Bapak Presiden kembali bertanya lagi. Terus anak ibu gimana? Kenapa tidak ada yang bantu? Bapak Presiden bertanya gitu karena apa? Karena merasa kasihan. Kok anaknya nggak ada yang bantu, ya? Padahal udah tua, tapi anaknya nggak ada yang bantu. Itu bertanya-tanya Bapak Presiden. Lalu Bapak Presiden, lalu Ibu tua tadi menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Presiden tadi. Nah, Ibu tua menjawab dengan, anak saya ada 4 Pak. Yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, polisi daerah, yang ketiga di kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali Pak. Jawab sang ibu tadi. Lalu Bapak Presiden kagum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Nah, dengan kagumannya itu jawaban dari sang ibu tua tadi, Bapak Presiden menggelengkan kepala karena merasa kagum. Mungkin di pikirannya Bapak Presiden, anaknya apa itu di KPK, di Polda, di kejaksaan, dan yang satu lagi di DPR. Anaknya orang jujur sih. Bapak Presiden mungkin mengira kayak gitu, makanya dia kagum. Nah, terus Bapak Presiden kembali berbicara lagi. Dengan rasa kagum itu tadi, Bapak Presiden lalu berbicara. Meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjanjikan anaknya sukses dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Bapak Presiden lalu bertanya, apa jabatan anak jenengan di Polda Bu, di KPK, di Kejaksaan dan di DPR? Bapak Presiden bertanya kayak gitu. Lalu sang ibu tua menjawab dengan nantang, sama Pak, jualan kue juga. Nah itu, paham nggak? Nah, ini ceritanya di sini. Plot twistnya ternyata di belakang. Dan habis itu Pak, apa lagi? Oke. Ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua yang berupa narasi, tadi berupa dialog, sekarang berupa narasi. Nah, di kantin sebuah universitas, Kentung dan Ibnu, 2 orang siswa MA Salafiyah sedang berbincang-bincang. Nah, di kantin MA Salafiyah, tapi kantin MA Salafiyah nggak ada kantinnya, jadi kita anggap di Iwan, ya kan? Mbak Ping atau Mbak Ping. Nah, di rumah Iwan, di warung Iwan, Mas Ibnu dan Mas Kentung, 2 orang MA Salafiyah ini sama MA Salafiyah ini sedang berbincang-bincang ya kan? Biasanya lagi sambil apa? Ngopi ya kan? Sambil ngopi, merokok, nanti harum 76, semua pondok sukun, apel, dan 76 apel, ya kan? Nah, gimana Pak? Sang Mas Ibnu
apa itu bilang kepada Mas Kendung. Saya heran, guru bahasa Indonesia kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Mas Ibnu tadi berbicara sama Mas Kendung. Apa tadi bicaranya? Saya heran kenapa guru bahasa Indonesia selalu duduk kalau mengajar, tidak pernah berdiri. Ucap sang Ibnu ke Kendung. Mas Kentung ogah-ogahan menjawab pertanyaan Mas Ibnu karena males menanggapi. Karena ini ngono ate, mungkin pikirannya gitu. Makanya Mas Kentung ogah-ogahan menjawab. Karena yang dibicarakan Mas Ibnu merasa tidak penting, ya enggak? Namun Mas Ibnu tetap meminta agar Mas Kentung tadi menjawab, menerka kakinya sang Mas Ibnu. Poleks ini. Lagi Mas Ibnu selalu, terus gue ayo kok jawaban kenapa kok ngene ya? Kenapa gubernur saya kok gak gelem ngaduk oleh ngajar? Terus Mas Kentung akhirnya mau menjawab. Barangkali saja beliau capek, kakinya tidak kuat berdiri. Terus Mas Ibnu berpikiran bahwasanya jawabannya Mas Kentung itu kayaknya salah, tidak sesuai ekspektasi Mas Kentung, sesuai Mas Ibnu, sesuai ekspektasi Mas Ibnu. Menurut Mas Ibnu lagi ini, karena ini kalau menurut Mas Ibnu, kayaknya dosen itu juga pejabat. Menurut Mas Ibnu, guru bahasa Indonesia itu pejabat, tidak bersedia berdiri. Nah, seperti pejabat tidak mau berdiri, sebab takut kursinya diambil orang lain. Mendengar pertanyaan Mas Ibnu, Mas Kentung menanyakan apa hubungan antara guru sama pejabat. Terus Mas Ibnu dengan lantangnya dia menjawab, ya kalau dia berdiri takut kursinya duduk orang lain. Tahu nggak sampai sini? Mas apa yang kalian dapat dari kritikan ini apa? Ini kritikan kan dibawa di belakang. Yang kalian dapat apa? Ini kan sebagai kritikan. Apa? Sebab pejabat takut berdiri karena takut jabatannya lengser atau ya bagus. Berdiri maksudnya gimana Pak itu Pak? Berdiri ya ini berdiri? Kalian tahu nggak berdiri? Maksudnya Mas apa itu pejabat itu berdiri maksudnya gimana? Lempar ke kalian. Saya juga agak kurang bisa menanggapi sih. Nah, kita berdiskusi bareng lah. Apa maksudnya dari berdirinya apa? Mas Abes apa? Tahu nggak? Nah, mungkin berdiri di kali ini di pejabat ini ya apa? Dia takut berdiri, jadi ya takut apa ya Mas? Apa Mas Abes? Mungkin takut ziarah ke kajian ya kan, biasanya gitu pejabat kayak presiden di Indonesia itu takut ke Kudus ya, karena takut lengser. Sebenarnya lengser itu entah jadi mitos atau fakta atau nggak tahu. Nah, dia berdiri mau ke Kudus nggak berani, bisa jadi kayak gini. Nah, atau enggak apa Mas? Pas Ma'ruf Amin nggak berani. Nah itu kan di akhir jabatan. Tapi Bapak Ma'ruf Amin itu bukan lewat Kudus, bukan lewat Demak, tapi lewatnya jalur udara dari Rombas ke sini ke Pati. Kalau lewat jalur udara nggak apa-apa, tapi kan nggak lewat Kudus. Oh, itu bangga. Nah, berarti udah tahu Pak itu menghindari apa gimana? Nggak tahu, ya itu nggak tahu sih, cuma kata orang-orang gitu, tapi
entah kebenarannya saya juga nggak tahu, ya enggak, bawa alam kan gitu sih. Tapi mungkin udah jadi kalau setiap omongan kayak gitu itu malah gampang dijabah mas, kayak orang Jawa lah, jangan makan di pintu, takut apa bibirnya lebar. Nah itu kan malah jadi doa akhirnya, ya enggak, karena udah dipercaya sama orang Jawa. Terus aja mangan mbek turu, apa itu tandanya? Keset. Ojo lungguh ning bantal. Nah, jangan lungguh di bantal. Jangan duduk di bantal. Marai Udunen. udunan tenan mas, makan jajal serius. Itu apa itu udunan tenan? Nah itu mungkin masuk dari berdiri itu tadi. Apa? Kalau kalian menanggapi dari apa itu DPR berdiri takut dicolong kursi ini apa? Kalian anggapi apa? Jadi dua apa mas? Leci. Ora leci. Cubung. Cubung mana? Nggih. Serius. Leci. Apa yang kalian tanggapi dari berdiri apa? Mungkin tahu. Tapi DPR mungkin itu ya apa ya mas? DPR berdiri. Mungkin dari kamu sendiri langsung kan gimana? Susah, Pak. Aduh. Iya ya. Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Mungkin royokan kursi mas, makanya dia nggak berdiri-diri. Mungkin Nah itu jadi PR ya. Ya sekarang udah kenyang semua. Nah, alhamdulillah. Terima kasih udah hari ini. Nah kita kesimpulannya untuk teks anekdot lah. Apa? Kesimpulannya adalah teks anekdot ialah cerita yang lucu, singkat, dan tokohnya berupa orang penting. Terus yang bisa kritis dan berupa sindiran. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga karena membantu dan untuk membuat video. Dan saya cuma mengucapkan terima kasih sebenarnya saja semua mas ya. Makanya mungkin kebaikan yang kalian diterima, oke dibalas jadi ngomong. Amin ya. Oke, nyuwun ngapunten sangat. Bila wonten napa niku ngrepotake kalian ini malah kalian pengen udo tak sido ya kan. Pengen ngopi tak sido goro-goro tak jeda ya. Aku gak iso mayo apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.